Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fuadi. Saya ingin mempresentasikan tentang pembahasan materi korupsi. Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Rasuah atau mencuri, bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, haram, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, atau maling. Ialah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik dan masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sudut pandang hukum tindakan pidana korupsi. 1. Melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pasal 2. 2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pasal 3. Nomor 3. Penyuapan. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11. 4. Penggelapan dalam jabatan. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. 5. Pemerasan dalam jabatan. Pasal 12. 6. Berkaitan dengan pemborongan proyek pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pasal 7. 7. Gratifikasi. Pasal 12B dan Pasal 12C. Tingkat kesalahan hukuman yang dijatuhkan dampak dan keuntungan bagi pelaku korupsi. 3 jenis kesalahan yaitu 1. Kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi. 2. Kesalahan sedang, dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang. 3. Kesalahan rendah, dampak rendah dan keuntungan terdakwa rendah. Hukuman berdasarkan Perma 1 tahun 2020 yaitu 1. Penjara seumur hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun terdakwa korupsi sebesar 100 miliar lebih, kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi. 2. Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara. Terdakwa korupsi 100 miliar lebih, kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa sedang. 3. Penjara 10 tahun sampai 13 tahun penjara. Terdakwa korupsi 25 miliar sampai 100 miliar. Kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan. Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara. Terdakwa korupsi 25 miliar sampai 100 miliar lebih. Kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi. Penjara 10 tahun sampai 13 tahun penjara. Terdakwa korupsi 25 miliar sampai 100 miliar. Kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa sedang. 6. Penjara 8 sampai 10 tahun penjara. Terdakwa korupsi 1 miliar sampai 25 miliar. Kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan. Integritas. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Contohnya, jika seseorang telah mengakui bahwa dia jujur, maka hal itu juga akan tercermin dari tindakan, perasaan, dan perilakunya. Integritas akan menjaga orang itu tetap jujur,
walau tidak ada orang lain di sekitar yang melihat kejujurannya. Integritas merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat. Nilai-nilai ini Nilai-nilai ini dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. KPK merilis 9 integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilannya itu adalah 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, dan 9. Adil. Faktor-faktor penyebab korupsi. Teori Gunn yang dikemukakan oleh penulis Jack Bologna adalah singkatan dari greedy atau keserakahan, opportunity kesempatan, need kebutuhan, dan exposure pengungkapan. Seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tidak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebih serta pengungkapan dan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera. Faktor penyebab korupsi meliputi 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor penyebab internal, 1. Sifat serakah, terutama atau rakus manusia, 2. Gaya hidup konsumtif, 3. Moral yang lemah. Faktor penyebab eksternal ada 1. Aspek sosial, 2. Aspek politik, 3. Aspek hukum, 4. Aspek ekonomi, dan 5. Aspek organisasi. Korupsi dalam perspektif undang-undang. Sanksi pidana yang dianut dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 bersifat kumulatif alternatif dengan adanya kalimat korporasi dan atau pengurus. Dalam rumusan pasal 20 ayat 1, maka untuk menuntut dan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengurus, atau terhadap korporasi saja atau pengurus saja, sebagaimana yang telah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya mengatur pidana pokok terhadap pelaku korporasi pidana berupa pidana denda dan tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang tersebut apabila terpidana korporasi tidak mau membayar denda. Pengembalian uang hasil korupsi secara sukarela oleh terdakwa biasanya menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi hukuman. Jadi, memang terdapat relevansi antara pengembalian hasil korupsi dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku. Di satu sisi, pengembalian uang hasil korupsi dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana bagi si pelaku, tetapi tidak menghapuskan pidananya. Oleh karenanya, sanksi pidana denda tidak efektif menjerat dan memberi efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Dikategorikan tentang kerugian keuangan negara, terdakwa korupsi dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Perma ini dibagi 5 kategori, yaitu 1. Paling berat, yaitu kerugian negara lebih dari 100 miliar.
2. Berat yaitu kerugian negara 25 miliar sampai 100 miliar. 3. Sedang yaitu kerugian negara 1 miliar sampai 25 miliar. 4. Ringan yaitu kerugian negara 200 juta sampai 1 miliar. 5. Paling ringan yaitu kurang dari 200 juta. Macam-macam tindak pidana korupsi. Ada 7 kelompok tindak pidana korupsi yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan 1. Memperalat DPR, 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran dan peradilan di bawahnya, 3. Membangun kode etik di sektor publik, 4. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, 5. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. 1. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. 2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. 3. Pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik. 4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. 5. Peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya, di mana mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya pada proses perkuliahan pada masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi diri dari rasa malas belajar. Pada tahap akhir perkuliahan, di mana mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Dalam dunia kerja, karyawan memiliki kapasitas dan peran penting dalam mencegah korupsi. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membangun budaya kejujuran dan etika pada lingkungan kerja. Dalam membangun budaya kejujuran dan etika tersebut, karyawan memerlukan 6 komponen budaya, yaitu memberikan contoh, menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendapatkan dan mempromosikan pegawai yang sesuai, melakukan pelatihan, melakukan konfirmasi, dan menegakkan disiplin anti korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.